Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu dosen yang terhormat, LPTK UIN Nadun Fatah Palembang, perkenalkan nama saya Hairul Iqbal, nomor induk mahasiswa 2510418139. Saya adalah mahasiswa PPG Batch 2 Pendidikan Agama Islam tahun 2025 dari LPTK Universitas Islam Negeri Nadun Fatah Palembang. Pada hari ini, Jumat, tanggal 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di kelas 10B SMA Muhammadiyah 6 Palembang dengan materi larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan uji kinerja PPG. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Alhamdulillah. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Oke, Masya Allah masih semangat walaupun siang-siang hari ini kita masih tetap semangat dalam belajar. Oke, sebelumnya nanti akan Pak absen terlebih dahulu. Sebelum kita absen, seluruhnya berdiri untuk cek kerapian dan kebersihan. Yuk semuanya berdiri. Cek kebersihannya dan kerapiannya. Ada sampah tolong diambil. Oke. Oke, silakan duduk kembali. Selanjutnya sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan berdoa. Ketua kelas, tolong pimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Sebelumnya, sebelum memulai pembelajaran kita absen terlebih dahulu. Pak absen, Afra, Anastasia, Anjas, Bilkis, Eza, Vindi, Fitri, Karisa. Oke, Alhamdulillah semuanya hadir tanpa terkecuali. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu, ya. Oke, untuk menguji konsentrasi, panduannya adalah ketika Pak bilang pagi, maka tepuk cukup sekali. Oke, ketika Pak bilang siang, maka tepuknya 2 kali. Ketika Pak bilang sore, tepuknya 3 kali. Oke, pagi. Yang semangat ya, pagi. Siang, sore, malam. Oke, kan malam belum ada instruksi. Jadi malam kita tidak tepuk. Mengerti? Mengerti. Oke, pagi. Siang, sore, pagi, malam. Nah, masih ada yang kurang konsentrasi. Oke, sekali lagi biar lebih konsentrasi, biar lebih semangat. Oke, pagi. Pagi, siang, sore, malam, pagi, siang. Oke, terakhir kita tambah malam tapi ditambah dengan rian. Hore, siap? Siap. Oke, pagi, siang, sore, pagi, malam. Tepuk tangan untuk semuanya. Materi minggu lalu sudah membahas tentang Syu'abul Iman, maka ada kaitannya dengan materi yang akan kita kaji, yaitu tentang pergaulan bebas dan perbuatan zina. Oke.
Sekarang ketika kalian ditanya bagaimana proses pergaulan remaja pada saat ini, ada yang tahu? Ketergantungan dengan media sosial, oh Masya Allah luar biasa. Ada tambahan lagi? Terlalu bebas, Pak. Terlalu bebas, ya bagus sekali. Lingkungan yang tidak sehat, Masya Allah. Oke, itu jawaban dari kawan-kawan kita, sungguh luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu. Sebelum kita memulai pembelajaran, Pak mengingatkan kembali tentang kesepakatan kelas. Yang pertama adalah kedisiplinan, kedua kehadiran, ketiga kerapian dan kebersihan, sudah kita cek bersama-sama tadi. Keempat adalah sopan santun, baik ke sesama teman maupun ke guru. Kelima, etika menggunakan gawai. Gawai itu gadget atau HP, ya. Boleh menggunakan HP ketika pembelajaran pada saat yang dibutuhkan. Selain itu, tidak usah menggunakan HP. Keenam, bertanggung jawab dalam belajar dan berinteraksi. Jadi, dalam pembelajaran PAI ini tidak boleh asal sebut. Ketika sudah membicarakan sesuatu, dia harus bertanggung jawab apa yang dibicarakannya. Ya, oke, paham? Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Pak akan sampaikan beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah satu, menganalisis faktor penyebab terjadinya pergaulan bebas di kalangan remaja berdasarkan pandangan Islam, ya. Yang kedua, mengevaluasi dampak negatif pergaulan bebas terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat sesuai nilai-nilai Islam. Oke. Tiga, merumuskan langkah-langkah pencegahan pergaulan bebas yang sejalan dengan ajaran Islam. Nah, ketiga inilah yang akan menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian untuk penilaiannya kita akan menggunakan lembar kinerja peserta didik. Nanti Pak akan kasihkan LKPD-nya ke kalian nih. Nanti akan kita bagi kelompoknya dan ada beberapa soal yang harus diisi. Oke, kita akan mulai pembelajaran ini dengan sebuah tayangan video yang akan ditampilkan. Nanti kita akan menganalisis video ini, ya. Tolong simak baik-baik video yang ditampilkan di depan. Oke, kita mulai. Oke, setelah kalian melihat video yang sudah ditampilkan tadi, kita akan sama-sama menganalisis video tersebut. Pak akan membagikan sebuah LKPD, ya, kepada masing-masing kelompok. Oke, kita bentuk dulu kelompoknya. Yang sebelah sini itu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke, untuk perwakilan kelompok silakan maju untuk mengambil LKPD-nya. Oke, ini kelompok 1. Ini kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke, silakan dikerjakan, diskusikan berdasarkan kelompoknya masing-masing. Oke, silakan. Betul. Silakan diskusikan dengan kawan kelompoknya masing-masing tentang hasil video yang kita lihat bersama-sama tadi. Nanti bila ada materi yang kurang jelas, bisa tanya langsung ke Pak, ya. Pak, Ya, bertanya, yang nomor 2 ini maksudnya gimana? ini dampak negatifnya untuk ke diri sendiri dan keluarga dan masyarakat, ya.
Dan untuk yang nomor 3 itu ada scan barcode ya. Nanti silakan di scan barcode-nya. Itu ada materi tambahannya ya. Oke. Karena diskusi kelompok kita sudah selesai, nanti perwakilan per kelompok akan maju ke depan. Oke, dimulai dari kelompok 1, silakan presentasikan hasil diskusi kalian. Kemudian untuk kelompok yang lain silakan bertanya. Ya. Oke, kepada kelompok 1 kita persilakan untuk maju ke depan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Baiklah, di dalam teks ini menceritakan bahwasannya di sekitar kita banyak remaja yang mulai terjerumus dalam pergaulan bebas, seperti berduaan tanpa mahram, berpakaian tidak sopan, hingga terlibat hubungan yang dilarang oleh agama. Padahal, mereka mengetahui bahwa hal tersebut bertentangan dengan ajaran Islam. Sebagai seorang pelajar muslim, bagaimana seharusnya kita menyikapi fenomena tersebut? Nah, di dalam teks ini tadi ditanya apa saja faktor penyebab terjadinya pergaulan bebas di kalangan remaja. Faktornya itu bisa jadi tentang lingkungan atau tentang pergaulan kita, tentang pertemanan atau bagaimana. Baiklah, mungkin segitu saja. Ada yang ingin bertanya atau menanggapi? Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldo Fernandes. Saya ingin bertanya mengenai bagaimana pandangan Islam terhadap orang yang berpacaran dan melakukan zina. Itu saja, terima kasih. Baiklah, terima kasih Muhammad Aldo Fernandes. Mungkin saya bantu jawab sedikit. Pandangan Islam terhadap orang yang berpacaran itu termasuk haram karena berzina. Di dalam Islam berzina itu dilarang. Apakah sudah puas dengan jawaban atau sudah jelas? Ya, sudah jelas. Terima kasih. Ada lagi yang ingin menanggapi? Kami akhiri, kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, upload dulu untuk kelompok 1 atas presentasinya. Oke, terima kasih kepada kelompok 1 sudah menjelaskan tentang video yang sudah kita tampilkan tadi, kemudian kalian analisis. Ada pertanyaan tadi, bagaimana pandangan Islam tentang pacaran? Dijawab oleh kelompok 1 itu dilarang oleh agama. Ya, oke, benar bahwasanya pacaran itu memang dilarang dalam Islam. Karena apa? Dia tidak berbuat zina secara langsung, tapi pacaran adalah salah satu jalan menuju untuk perbuatan zina. Oke, selanjutnya kelompok berikutnya silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusi. Yuk, maju. Kepada kelompok selanjutnya kami persilakan. Siapa dulu dong? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang kasus atau permasalahan. Di sekitar kita banyak remaja yang mulai terjerumus dalam pergaulan bebas, seperti berduaan tanpa mahram, berpakaian tidak sopan, hingga terlibat hubungan yang dilarang oleh agama. Padahal, mereka mengetahui bahwa hal tersebut bertentangan dengan ajaran Islam. Sebagai seorang pelajar muslim, bagaimana seharusnya kita menyikapi fenomena tersebut? Sampai sini, apakah ada yang ingin bertanya? Pada saudari Sipa? Perkenalkan, nama saya Sipa Akila. Saya ingin bertanya, keluar malam itu kan termasuk ke dalam pergaulan yang bebas, yang bisa mengakibatkan perzinahan. Nah, jadi apakah keluar malam itu termasuk dalam berzina atau tidak? Terima kasih. Jadi menurut kelompok kami, keluar malam itu tidak selalunya mendekati zina, karena bisa jadi keluar malam itu mengaitkan dengan hal positif seperti mengaji dan belajar atau sebagaimana yang dilakukan dengan tidak menjerumuskan hal-hal zina. Apakah saudari Siva sudah puas dengan? Ya, sudah. Terima kasih.
Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok terakhir sudah menjelaskan tentang pergaulan bebas yang sudah kita analisis dari video tadi. Oke, muncul pertanyaan tadi, keluar malam apakah itu bisa dikaitkan dengan zina? Mungkin jawabannya bisa, tapi tetap tergantung dari pelakunya. Kata pemateri tadi bahwasanya yang keluar malam itu belum tentu selalu negatif. Mungkin dia bisa mengaji, belajar kelompok dan yang lain-lain. Tapi kebanyakan bahwasanya yang keluar malam atau keluar lebih malam atau tengah malam, itu berarti konotasinya sudah banyak ke arah yang negatif. Memang tidak berzina, tapi dalam Quran surat Al-Isra itu dijelaskan itu sudah Allah melarang jangan mendekati zina. Nah, keluar malam itu tidak berzina, tapi rata-rata di waktu malam hari itu banyak hal-hal yang negatif di situ, ya. Oke, cukup kasih tepuk tangan lagi untuk kelompok terakhir. Oke, selanjutnya kita akan melakukan refleksi dari pembelajaran hari ini dari mulai kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4. Bahwasanya pembelajaran hari ini kita sudah menganalisis sebuah video ya tentang dampak negatifnya pergaulan bebas. Banyak diantara contoh-contoh tadi hamil di luar pernikahan, kemudian aborsi dan yang lain-lain ya kan. Termasuk dasar hukum untuk pergaulan bebas ini ada yang ingat di Quran surat berapa? Al-Isra ayat 32. Oke. Yang artinya adalah janganlah kamu mendekati zina karena zina itu perbuatan dan jalan yang buruk. Tadi ada barcode, silakan di barcode ya. Kemudian tolong dikerjakan mandiri. Yang di Google Form yang sudah Pak sediakan di LKPD nanti dikumpulkan dan akan Pak periksa ya. Oke. Kita akan melakukan penjelasan mengenai tentang dalil larangan pergaulan bebas. Di sini dijelaskan di Quran surat Al-Isra ayat 32. Kemudian di hadis Bukhari. Di situ dijelaskan tidaklah berzina seorang hamba yang berzina ketika ia dalam keadaan beriman. Dan tidaklah mencuri ketika ia mencuri dalam keadaan beriman. Tidaklah yang meminum khamar ketika meminumnya dan ia dalam keadaan beriman. Dan tidaklah dia membunuh sedang dia dalam keadaan beriman. Oke. Maksud Al-Isra ayat 32 di situ menjelaskan bahwasanya apa itu? Allah melarang kita mendekati zina. Allah dengan tegas melarang mendekati zina, apalagi sampai kita melakukan zina. Oke, pembelajaran hari ini alhamdulillah sudah selesai. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Oke. Di dalam karena di dalam Islam zina itu dilarang, maka kesimpulan untuk hari ini adalah pergaulan bebas wajib untuk dihindari karena bisa mengganggu harga diri. Ada lagi yang ingin menambahkan kesimpulan pada siang hari ini? Ada yang ingin menambahkan? Oke, silakan. Oke, bagus. Terima kasih. Oke, kesimpulan yang hari ini yang bisa kita simpulkan bahwasanya termasuk dalam Quran surat Al-Isra kita dilarang mendekati zina. Kita juga sudah mempelajari bagaimana cara mencegah perbuatan yang mengarah ke zina, termasuk mengurangi bagaimana pergaulan bebas ya. Kita juga sudah mengkaji tadi, menganalisa apa dampak-dampaknya untuk diri kita, untuk keluarga kita maupun untuk masyarakat ya. Dan yang terakhir adalah kita juga sudah bisa memberikan solusi nih untuk diri kita pribadi maupun ke orang-orang di sekeliling kita untuk mencegah perbuatan zina dan pergaulan bebas. Oke, cukup sekian materi hari ini. Sebelum kita tutup
materi ini Pak mengingatkan kembali bahwasanya tolong dikerjakan LKPD yang di bagian Google Form yang sudah disediakan tadi, ya. Kemudian untuk diingat untuk pekan depan kita akan membahas materi tentang Al-Kuliyatul Hamzah, atau 5 prinsip dasar hukum Islam. Selanjutnya motivasi untuk hari ini adalah bahwasanya kita ini adalah manusia. Sebaik-baik manusia bukanlah orang yang bisa menjadi sempurna, tapi sebaik-baik manusia adalah orang yang selalu memperbaiki kesalahannya dan selalu untuk tampil terbaik. Cukup sekian kepada ketua kelas, silakan pimpin untuk berdoa. Baiklah teman-teman, kita mengakhiri pelajaran yang ulang. Marilah kita belajar doa kita. Terima kasih. Pak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.